Kalau sudah karena cinta memberi Tuhan, solusinya ada. Ya, ada. Yang penting solusinya ada. Bahasa Jawane kena diwiradati. Berarti ben ora kena welak. Berarti nggak perlu harus dilarang gitu. Enggak. Kudu diwiradati ben ora kena welak ing jaman. Karena itu larangan kurang adat, itu harus bisa diselesaikan dengan tata cara. Bahasanya kudu diwiradati seperti salanani disengati kan. Berarti kan tadi anak lanang barep. Ya. Berarti kalau anak pertama perempuan Enggak. Tapi kalau di masyarakat itu masih berkembang. Itu namanya salah kaprah. Ya. Terus kalau yang begini Bapak kan biasanya ada istilah barep telon. Anak pertama dengan anak ketiga. Ya. Gimana Bapak? Ini jadi anak barep mendapatkan anak nomor 3 itu jilu. Jadi jilu itu kan karena 3 itu pedoman jagat, itu juga sanksi, juga dilarang. Karena apa? Menurut titenan nenek moyang, walaupun itu asal usulnya dari sanksi larangan aturan, namun kalau diterjang, kalau dilaksanakan biasanya gini. Salah satu contoh yang digambarkan adalah pedoman jagat dan 3 dulu tidak ada, alamnya juga sekarang dalam Yusuf tidak ada dan pedoman zakat manusia pun sang manusia itu sendiri ada putra, ada putri, ada setengah putra, setengah putri. Zaman dulu namanya wandu, ya sekarang apa namanya ganti gitu. Dulu namanya wandu. Jadi ada mandan pun kan ada yang menemukan, ya kan? Ada yang menemukan dalam arti kalau tidak ada yang menemukan, yang sing nemokne orang yang sing nemokne berarti kan pecah pacaran bukan apa. Jadi ini menggambarkan pengelak paling ini tuh benar ya. Jadi jangan sampai dengan cepatnya paling nanti itu pun juga bisa diwiradati, bisa diwiradati ya. Jadi kalau ada warga yang seperti itu karena zaman sekarang pertama kali dari unsur ketuhanan cinta itu yang memberi Tuhan, karena kena kelaing jagat atau larangan aturan adat Jawa itu bisa diwiradati dengan tata cara disaranani dan sebagainya. Bisa itu disebutkan, ya jangan takut ya. Kalau yang tadi untuk barep telon itu gimana Bapak? Seumpama anak pertama itu laki-laki, anak ya nomor 3-nya anak pertama laki-laki betul, terus yang perempuan itu anak nomor 3 ya. Dan itu arahnya tidak ngalor ngulon tadi, terserah sembarang. Iya, itu larangan. Menurut catatan ada larangan. Berarti kalau gitu, kalau anak pertama itu perempuan, anak yang laki-laki anak yang ketiga itu juga tidak boleh. Iya, sama saja. Karena jilu, namanya jilu. Pokoknya entah itu laki-laki atau perempuan, sama saja. Dengan anak ketiga tidak boleh. Itu larangan. Yang tadi anak lanang barep ngalor ngulon. Iya. Kalau yang barep itu adalah perempuan, tidak apa-apa. Pejodoh ngalor ngulon tidak Tidak masalah. masalah, Oh, tidak apa-apa. gitu. Itu kalau disamakan pengertiannya itu salah. Okay. Ya. Nah, kalau begini Bapak, ada yang begini. Ada istilahnya itu mempelai laki-lakinya itu anak barat, terus perempuannya itu juga barat, lalu orang tuanya itu juga barat. Nah, ada sekelompok masyarakat yang itu juga melarang. Itu gimana Bapak? Itu termasuk penemuan satu. Ya. Jadi menggunakan adat itu memang adat itu ilmu utama dari bangsa kita menurut adat ya. Namun kadang-kadang kita cuma menerima, tinggal memakai, jadi tidak tahu tidak salah kaprah ya. Salah kaprah. Berkembang, namun berkembang untuk membangun kebaikan itu bagus.
Ya, kalau berkembang untuk menanam kejelekan enggak bagus. Di semua unsur itu ya. Ya, enggak Jadi apa-apa. kalau larangan dalam pernikahan dalam Jawa adat Jawa itu berarti hanya ada 2 poin itu tadi gitu. Iya, yang paling penting 2 poin. Yang pertama itu adalah anak lanang barep ngalor ngulon, Ya, yang kedua adalah barep telon. ya. Baru papi sama kaca itu Jadi, nah tadi kan Bopo juga mengatakan kalau itu bisa iradati diiradati. Nah, di sana. kita ingin tahu juga bisa menjadi untuk masyarakat. Lalu bagaimana caranya? Cara mewiradati itu tadi. Caranya begini. Jadi pertama kali orang sekarang kan cuma tahu aturannya, namun sejarahnya tidak tahu. Seperti yang saya sejarahkan, kenapa anak barep ngalor ngulon oleh sejarah seperti itu. Nah, caranya ada tata caranya. Katakanlah saya mempunyai anak lanang barep, anak kakung barep. Anda mempunyai anak putri yang rumahnya dari saya dari luar kulon gitu ya. Jadi itu yang mau mantenan itu siapa? Katakanlah contohnya yang mau melaksanakan pernikahan itu siapa? Rata-rata kan pihak putri kan. Nah, calon manten itu disuruh ke pasar. Caranya disuruh ke pasar. Calon manten dua itu disuruh ke pasar. Nanti yang mau menikahkan itu biasanya orang tua putri kan. Orang putri menuju ke pasar mencari anak 2 tadi. Mencari anak 2 tadi di pasar. Ditemukan, dijak mulih, dijak pulang, diwiradati basa Jawanya, diberokoi, dipek anak. Pertama kali itu. Ya, kalau sebelum pernikahan caranya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah pernikahannya itu setelah pernikahan di luar ya, dengan tata bahasa namanya meruat kolo itu tidak ada selain orang Jawa, seluruh dunia tidak ada ya ilmu agama mana yang bisa meruat ya. Tadi istilahnya meruat kolo, tembung meruat kolo itu kan bahasa Jawa. Yang meruat kolo, yang bisa meruat kolo itu juga orang itu loh ya. Kalau bahasa lain saya tidak tahu karena teman-teman saya yang tokoh-tokoh agama ya ada bentuk meruat kolo dan ya, namanya saja sudah meruat kolo, yang meruat ya yang bisa meruat, yang bisa mendapatkan ilmunya Wisnu Bathara sebagainya. Ya. Kalau yang barep telon gimana tuh? Apakah juga Sama iradatnya sama, cara cuma barep telon itu enggak ke pasar tapi langsung diterima tape anak, gandeng di situ tape anak, jadi anakku begini udah jadi ora anak ekono anakku gitu. Jadi nanti terus dijaga di situ. Walaupun tata caranya adat orang tuanya datang nggak masalah. Kalau zaman dulu nggak boleh datang, nggak boleh kalau zaman dulu. Jadi di wiradati di anak itu orang tuanya itu nggak boleh datang. Tapi zaman sekarang kan nggak luas kalau nggak datang gitu ya. Kalau zaman dulu nggak boleh itu nggak boleh. Berarti kalau untuk yang sekarang gimana Bapak? Mereka cuma datang biasa atau juga duduk di pelaminan gitu? Ya biasa, kalau zaman sekarang karena sudah tahu, sudah diwiradati, kan tujuannya baik, ya kan melihat saja. Ujungnya kan niatnya sudah tidak ada, namun kan ini saya meregistrasi saja karena saya pernah melahirkan. Memang sulit, adat itu memang sulit, terus rinciannya itu sulit sekali, namun harus paham, memahami, dan harus jangan diterima dengan salah. Itu ya. Jadi tadi baik itu antara anak lanang barep ngalor ngulon ataupun barep telon tadi solusinya adalah diwiradati. jadi sebelum pernikahan tadi
berarti tipe anak itu tadi. Ya dibanding dibrokoi Brokohi tadi. penting Tapi kalau sudah terlanjur di luar. baru di luar. Ya. Tapi kalau seumpama sebelum menikah langsung di luar, Enggak apa-apa, malah bagus. tanpa harus melalui proses. Iya, karena beban mental karena kena larangan adat tadi biar hilang. Itu dia. Beban mental akan mengarungi kehidupan baru itu biar hilang. Ya. Ya. Maksudnya bahasa Jawa ini ben rahayu saha minulya. Bahasa Jawa seperti itu, rahayu itu selamat lahir batin, minulya itu cukup. Gitu loh. Baik, Bapak. Tujuannya kan seperti itu manusia. Baik, Bapak, ini terima kasih, Bapak. Jadi episode kali ini tuh kita bisa ini memberikan jawaban kepada masyarakat ya. Karena kan selama ini juga Salah kaprah. ya, antara percaya atau tidak percaya antara mitos dan lain sebagainya, ternyata ada sejarahnya, Ya. ada tata cara Ya. bagaimana kita harus Iya, bukan hanya pokoknya raulah. Mungkin kalau di luar harus diapakan raulah. Itu namanya ternyata ada menerima solusinya. ilmu cuma dibaca dan dilaksanakan itu. Jadi belum mempunyai solusinya bagaimana banyak sanksi alam ini. Bahasa Jawa ini kena walaing jagat. Itu sanksi atau larangan sebetulnya. Demikianlah acara pada